Ya, sahabat Jibikos, ini saya ketemu salah satu counter lah ya, penjual makanan. Ada nasi bebek ayam tuh. Ya, saya coba ya. Tuh, nasi bebek ayam. Wah, Mas, nasi bebek ini dulu. Ya, wawancara nih sama Mas nih. Mas siapa namanya? Budi. Budi. Iya. Sahabat Jibikos, saya ketemu Mas Budi nih. Mas Budi ini jualan nasi bebek ayam. Tepatnya di mana nih Mas? Blok 3. Ayam. Depan Ayam. Los Ayam Kampung. Oh, Los Ayam Kampung di sini ya. Oke. Nah, saya ingin wawancara kenapa Mas Budi ini akhirnya menjadi penjual nasi bebek. Mas, gimana latar belakangnya Anda jualan ini? Sebenarnya saya jualan itu tadinya saya Karyawan ya? kerja karyawan di BUMN itu di Damri. Di Damri pernah ya? Terus karena pindah kerja, Iya. kita nggak kumpul keluarga, akhirnya saya berhenti Ya. ikut ekspedisi. Dari ekspedisi terus corona. Oh gitu. Iya Pak. Corona waktu itu berarti Tahun nggak gajian dong? Nggak gajian. Jadi pas corona nggak gajian ini ternyata saya ketemu korban corona sama saya juga. Oke, terus gimana Mas? Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Saya coba adu nasib, berbagai macam jualan saya lakuin, dari mie ayam, bakso, sampai soto ayam saya lakuin. Nah, terakhir ketemu di sini Nasi bebek. Iya. Ya. Sahabat Jibikos, ternyata ya ini menarik. Kadang-kadang orang mengatakan, wah nasi saya nggak dijualan. Tapi saya menemukan Mas Budi dia. Iya. Ternyata dia nggak kapok dari mie ayam, jualan bakso, soto ayam, nggak pantang menyerah, ya. Mungkin waktu itu nggak begitu laku. Laku, sebenarnya laku, cuma karena banyak persaingan. Oke. Waktu mie ayam udah jadi, karena banyak persaingan, banyak ini ya akhirnya namanya hidup di jalan Pak. Oh. Banyak persaingan. Waktu itu di daerah sini juga. Di daerah sini juga Oke. itu karena dulu kan di daerah sini cuma kita beli gitu. Nah, ada terus rasanya jadi nasi bebek ini gimana? itu ya saya lihat kalau orang makan, liatin kalau orang kan konsumsi makanan tiap hari pasti konsumsi dong Pak. Namanya kebutuhan pokok. Makanya ya coba saya solusi makanan ini. Di sini kan belum Ada yang mau beli? Ya. Tahu Pak? Ya. Beli dulu. Oke, layan yang beli dulu. Ini Mas Budi ya. Nah, ternyata ini sahabat ya. Jadi pantang menyerah. Ini Mas Budi ini ternyata ya mantan karyawan ya, seperti saya juga dulu pernah jadi mantan karyawan. Terus akhirnya beliau mencoba karena corona, pendapatan kurang atau malah nggak gajian gitu saat corona, dia memilih mengundurkan diri. Mungkin sama dengan Jibikos usaha waktu corona juga begitu. Kita agak susah ya, nggak ada pendapatan sama sekali. Akhirnya karyawan kita kasih opsi, mau bagaimana caranya supaya tetap hidup. Yang penting bisa makan. Oke. Kita makan saja. Jadi nggak banyak-banyak, kita jadi nggak terlalu banyak, tapi menarik ya untuk kita waspadai waktu itu. Terus akhirnya kita kumpul-kumpul semua ya, kita ngomongin, kamu bisa nggak gajinya cuma untuk makan saja? Oh boleh Pak, gitu. Akhirnya ini pengalaman saya ya waktu ada COVID itu. Karena bayangin ya, tanpa ada pemasukan, tabungan juga nggak cukup. Wah, jadi bingung. Tapi saya waktu itu berpikir tidak apa-apa, ini kan paling 6 bulan ya. Ternyata 2 tahun, jadi 2 tahun Jibikos gak gajian. Tapi alhamdulillah setelah saya corona kembali mendapatkan ya sedikit-sedikit mulai recovery. Nah ini sama Mas Budi juga begitu. Ternyata dia juga korban corona juga. Akhirnya waktu itu mungkin pendapatan nggak menarik, nggak cocok, nggak pas. Akhirnya mengundurkan diri dan menekuni dunia kuliner ya. Nah ini menarik, ini tadi ada pembeli nih ya. Tuh gimana? Iya, gimana Mas? Emang enak ya? Enak ya? Iya, lumayan. Ini pelanggannya Mas Budi nih. Bumbunya pas, langganannya pas, mantep. Oke, terima kasih Mas. Oke, Mas Budi.
Lanjut Mas Budi ya. Nah, tadi gimana akhirnya kok menemukan ini? Nah, saya coba nasi bebek. Mungkin kan di sini daerah sini nggak ada yang jualan nasi. Akhirnya saya tekuni nasi bebek. Ya alhamdulillah. Tadinya dari 2 ekor sampai 10 ekor Masya Allah. per hari. Luar biasa ini ya, omsetnya sudah mulai naik terus ya. Oke. Nah Mas, kalau tadi kan pelanggan itu ya, katanya enak, murah, kan? Nah ini berapa Satu porsi 15.000 Pak. Itu udah nasi. Udah nasi sama sambal sama bebek. Bebeknya. Iya. Bebek asli ya, nggak Asli bebek. bukan tiran ya. Bukan bebek mati. Dari pemotongan langsung di dalam atau Untuk bayangin 15.000 sudah dapat bebeknya satu potong ya Mas ya. Iya, Satu potong ya. Tuh, satu potong ini sama sambal lalapan. Kalau ini telur ati tambahan. Tambahan Pak. Itu berapaan? Kadang-kadang kalau kita jual kepala satu itu sama nasi 10.000. 10.000. Iya. Tanpa ini ya, tanpa bebeknya. Oke. Nah, Mas sudah berapa lama beralih di nasi ini? Ini saya alhamdulillah baru setengah tahun. Iya. Baru 6 bulan ya. Iya. Iya. Dari bangun tidur habis modal, bangun lagi habis modal. Sekarang bangun keluarga lagi. di sini atau di kamu? Alhamdulillah di sini. Di sini ya. Iya, alhamdulillah. Dari mana? Saya dapat istri orang Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Masnya Mas Budi dari mana? Saya Sidoarjo dan udah domisili Purwokerto. Oh gitu. Iya. Ini memang Mas Budi ini apa namanya, orang kayak apa ya, kemana-mana ya. Iya. Senangnya apa namanya, keluar dari kampung ya. Keluar dari kampung. Berkelana lah. Berkelana. Aduh, kata-kata tempat berkelana ini sih kadang-kadang lupa. Oke. Mas, gimana? Apa yang ingin Anda tingkatkan dalam penjualan nasi bebek ini? Ya saya ingin menjaga rasa biar supaya pelanggan semakin banyak, pengen buka cabang juga buat soalnya 10 ekor itu berapa rupiah? kalau 10 ekor itu ibaratnya 1 juta dapat kotor, tapi itu paling buat kita untung paling 250 juga. Kalau omset Iya. Sahabat, Mas Budi ini menekuni usaha ya, kuliner, untungnya 200 sampai 250 per hari ya. Kalau hitungan kasar kan 25 hari kali kan 200 ya, berarti 5 juta lah sebulan ya. Masya Allah, luar biasa Mas Budi. Ada tadi ya, selain menu ditingkatkan kualitas itu apa saja? Tadi saya melihat kenapa Mas Budi itu nyambel sendiri dan di tempat bersih tuh. Jadi, ya saya di sini aja udah berapa yang datang. Ini enak sekali pasti. Nanti saya mau juga beli gitu ya Mas Budi ya. Nah, Mas Budi, keluarga di kampung. Keluarga kebetulan Di sini ya. Oke. semua. Anak berapa? Anak saya 4. Anak 4. Wah, luar biasa sama kita. Keluarga produktif sama. Semua ya di sini. Kau istri enggak? Ini jualan sendiri Pak. Oke. Jualan apa dia? Jualan minuman. Ini. Oh, Masya Allah. Jadi ini kompak sekali. 2 orang. Anak sama siapa di rumah? Anak sama yang masih sekolah sama kakek, yang ini lagi sakit lagi di rumah. Makanya bantuin. Oh, anak udah gede. Udah gede. Oh, yang gitu. satu STM kelas 3. Tapi ini rumah sudah sendiri atau masih kontrak? Rumah sendiri di kampung. Enggak, yang di sini. Kalau di sini kontrak. Oh. Jadi ini perjalanan hidup luar biasa Mas Budi ya. Mudah-mudahan Mas Budi ini menjadi besar sekali. Ya, diawali dari yang kecil, tapi ingat ya, nama nasi bebeknya ini belum ada namanya. Belum ya? Nah, ini berubah. Grimis. Nanti mereknya ini. Iya. Oh, namanya Grimis anaknya. Wih, ada nama hujan, nama Grimis. Jadi sahabat ya, ini menarik ya. Mas Budi punya anak namanya Grimis. Dan ini belum ada mereknya. Saya sarankan harus pakai merek Mas. Ya, jadi karena nanti depan ayam ada nasi bebek dan ayam Grimis, depannya los ayam kampung di Senen. Nah, dapat 15.000 saja. Jadi Anda bisa mampir di sini
makan di sini ada bisa bungkus ya, ini banyak bungkus. Nah, ini contoh ini ya, sahabat tuh ya. Oh, ini 15.000. Jadi di Jakarta 15.000 rumah biasa ya. Murah meriah ya, Masya Karena Allah. kalau Jakarta makanan mahal di kaki lima itu nggak laku, kalah saing Pak. Gitu ya. Iya, Oke. ibaratnya ke kaki lima kalah saing. Karena apa, di kaki lima kan tempat nggak bayar. Ya, ya. Kalau di tempat kayak dalam ada bayaran berarti harganya nggak segitu, pasti 20.000. Jadi saya ingat ya, yang namanya rumah Padang sederhana itu dimulai seperti ini ya. Sekarang menjadi miliarder ya, mudah-mudahan ya. Amin. Saya doain Mas Budi menjadi seorang miliarder karena nasi bebek Grimis menjadi terkenal ya, menjadi terkenal. Dan sahabat Jibikos yang nonton, Anda ke Bang Senen, mampirlah ke tempat Mas Budi. Tapi belum, mereknya belum ada, tapi mereknya ada namanya Grimis. Tanya aja lah di depan counter. Benar Pak? Ya, silakan di depan counter ayam kampung ya, di situ. Jadi mereka ini pinter memberikan peluang yang menarik. Apa yang disampaikan Mas Budi, dari kena COVID, kemudian kena krisis COVID, terus kemudian mengundurkan diri, akhirnya memilih kulineran. Dan tidak hanya sekali jadi, dari ayam, bakso, kemudian soto sudah dijalani dan menemukan jalannya alhamdulillah dengan nasi bebek ayam. Nah, sebentar lagi akan dibesarkan ini Grimis namanya ya, supaya ini enak ini ya Pak, Grimis ya. Oke, itu dulu. Dan nanti semoga Mas Budi kedepannya akan menjadi lebih besar dan akan bikin cabang Mas ya. Iya. Oh, Kalau mau bikin cabang. iya. Terus rencana-rencana menurut Anda persaingan tuh ini kan ada beberapa telur, ada sana ada ini gimana? Nggak ngaruh saya di sini. Persaingan itu nggak ini. Namanya rezeki kan udah masing-masing Pak. Iya. Ya. Jadi kalau kita ikut ke sana ke sini akhirnya kita ntar ini. Yang penting begini aja. Kita ikutin kata hati, tekunin dulu, pasti akan jadi. Namanya suatu usaha harus ditekunin. Oke. Ya, kita yang penting jaga rasa biar pelanggan kan. Gitu. Jaga rasa nomor Iya, satu ya. jaga Oke. rasa. Jaga rasa ya sahabat ya. Ini menurut konsep Mas Budi, jaga rasa. Kalau semuanya menunya sih oke semua ya. Oke. Ya. Mas Budi, terima Ya, kasih ya. ya. Ini 10 menit catatan untuk Jibikos ini. Channel saya namanya Jibikos. Oh, Jibikos. Jibikos. Nanti mudah-mudahan para sahabat saya Jibikos bergerak hatinya untuk ini. Nah, tapi sahabat Jibikos, kalau Anda ingin mampir atau Anda punya keinginan membesarkan rumahnya Mas Budi ini, oh silakan. Kalau Anda punya tempat, Anda di sini Anda bisa kerjasama lah ya. Misalkan ada punya ruang, punya tempat, terus Mas Budi mengolah ya, nanti ambilnya. Karena rahasianya ada di olahan ya. Tapi waktu itu masaknya sendiri itu ya, jadi mencoba-coba ya. Iya, Kan sendiri. biasanya kalau bebek kan dari Madura. Iya, kalau bebek kan khasnya Madura. Nah, Nah, saya kan coba-coba dulu masak sendiri buat dijual. coba-coba. Coba dulu baru Lihat dari dicoba. YouTube gitu maksudnya. Enggak, saya otodidak Pak. Oh, gitu ya? Ibaratnya masaknya saya lihat aja makan hobi makan bebek kebetulan. Oh. Terus saya rasa-rasa oh ini bumbunya ini baru. Kok tahu bumbunya itu karena rasa lidahnya? Iya, rasa lidah. Sahabat, ini menarik. Kuncinya ada di lidah. Jadi Mas Budi itu tidak lihat YouTube, tapi dia lihat orang makan, kemudian dia coba, dia beli, dia rasakan, kayaknya bumbunya pakai ini. Mas, berarti sampean ini dikasih luar biasa oleh Gusti Allah, ya. Rasa ya, rasa. Ini intop. Oke, saya akan beli dan akan terus tune in ya, teman-teman. Tolong tune in ke video saya. Mas Budi, terima kasih waktunya. Ada pembeli lagi itu, monggo. Ya, ini mantap. Oke. Ya, ini juga tuh. Ini saya di sini udah banyak yang beli nih. Tuh. Jadi ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Anda kalau sini naik mobil ya, susah parkirnya, tapi kalau naik motor bisa. Anda jalan-jalan lah kalau pas ke sana. Beli aja di sini di bungkus, nanti makan di mobil.
Oke, saya kira itu dulu ya, sahabat Civikus, lebih catatan dari kuliner Mas Budi, dan semoga saya mohon doa juga semua Mas Budi ini diberikan kelancaran dalam hidupnya dan selalu mendapatkan yang terbaik dan bisa menyaingi usaha-usaha yang lain ya, atau paling enggak bukan menyaingi ya, bersama-sama ya, karena dia ini orangnya gigih sekali. Nah, bagi teman-teman yang nonton, inilah bukti bahwa kalau Anda ingin kerja keras, Anda mau kerja keras, kesempatan ada di mana-mana ya. Ini salah satu bukti bahwa kalau setelah PHK atau setelah pensiun, kalau Anda punya niat kuat, pasti Anda akan dapat kerjaan kuat. Ini kuncinya ya. Dan Mas Budi ngekurin banget. Ini karena dari pagi sampai nanti siang 10 ekor jalan. Mudah-mudahan sampai 100 ekor Mas Budi. Ya. Jadi ini sahabat Civikus, saya kira itu dulu. Terima kasih atas waktu Anda, dan terus Anda subscribe, dan saya berharap Anda akan saya share, dan tolong jangan lupa lonceng bunyinya ya. Ini Anda betul supaya Anda dapat notasi kalau ada video baru dari saya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.